Kamu baru saja menaruh sesuatu di air mineral. Kenapa? Kenapa tubuhku sangat lemah? Aku tidak menambahkan apa-apa. Aku hanya menambahkan beberapa bahan lagi. Aku ingin pergi dari sini. Kiyu, tolong aku. Tolong aku. Berteriaklah silakan. Semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Biarkan aku pergi. Kiyu, bagaimana kau menemukanku di sini? Kau telah dijebak. Ada kamera di mana-mana. Aku telah ditipu. Aku dimanfaatkan oleh Tuan Muda Duan. Kiyu, aku dimanfaatkan. Biarkan aku menjelaskan. Aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun darimu lagi. Di mana dia? Lingsik. Lingsik. Lingxi. Kiyu, jangan pergi. Lingxi, tenanglah. Kau makan sesuatu yang seharusnya tidak kau makan. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kiyu. Kiyu, aku menginginkanmu sekarang. Apakah ini baik-baik saja? Tapi, bagaimanapun Lingxi adalah istriku. Xiong Wei, tunggu saja. Aku pasti akan menyuruh Kiyu memukulmu sampai mati. Lingxi, ini aku. Apa yang kau lakukan? Itu kamu? Tadi malam. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku. Jangan mendekatiku. Lingxi, apakah kau sudah lupa tentang kemarin? Kau dibius oleh Xiong Wei. Untungnya akulah yang menyelamatkanmu. Lalu, ketika aku menggendongmu kembali ke hotel, kau malah The film was translated Menerkamku. and narrated by M Media. dan melepaskan semua pakaianku. Apakah aku sebuas itu? Kiyu, apa yang terjadi tadi malam? Kamu sama sekali tidak mulai memberitahu ibu dan ayah. Baiklah, Ibu dan ayah mungkin tahu segalanya. Baiklah, Jenderal Naga. Ki Weihua, cepat bayar uangnya. The film was translated Kegendut. and narrated by M Media. Aku sudah menjual lapaku di pasar. Mengapa kamu masih di sini untuk memungut biaya perlindungan? Kesempatan bagus. Preman-preman datang. Dikabarkan bahwa Jenderal Naga tak tertandingi dalam kekuatan tempur. Kiyu cepat bertindak. Ada apa nak? Kau mau cari masalah? kakak, berapa biaya perlindungannya? Apakah 500 cukup? Tidak mungkin. Mengapa Kiyu begitu lemah? Kau bicara dengan siapa? Kau binatang. Dasar jalan. Cabai terlihat lezat. Kiyu. Aku sudah sejauh ini. Kiyu, jika kamu adalah Jenderal Naga, kamu pasti akan menjadi pahlawan penyelamat kecantikan. Kakak, itu. Masih ada 2.000. Kalau tidak cukup, masih 3.000. 5.000. Adikku bodoh. Lupakan saja. Baiklah. Aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi. Ini? Orang ini jelas bukan Jenderal Naga. Menghadapi beberapa preman kecil, Jenderal Naga tidak akan pernah menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Terlalu menyedihkan. Minto, bagaimana hasilnya? Menantu keluarga So, apakah kamu mendapatkannya? Kakek lihat. Sepanjang jalan, aku mengambil banyak foto tentang Jenderal Naga yang kuberikan padamu. Dia hanyalah seseorang yang suka pamer. Seorang pengecut tak berguna yang bodoh. Lihat, bahkan ketika berhadapan dengan beberapa preman kecil, dia hanya bisa menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Mungkinkah bahwa saya benar-benar salah? Menantu yang tinggal serumah keluarga So membuat saya menantikan begitu banyak hari tanpa hasil. Karena dia adalah Jenderal Naga palsu. Maka keluarga So benar-benar tamat. Keluarga Shui Yuanlang telah tiba. Su Yuanlan, apa yang dia lakukan di sini?
Baiklah, Lingxi telepon dari siapa? ibu yang menelpon. Ibu ingin aku kembali. Katanya Bibi jauh dari Beijing ada di sini. Apakah ibu mengatakan hal-hal buruk tentangku? Suami, kamu juga tahu kepribadian ibu. Dan Bibi jauhku. Juga suka pamer. Kalau begitu aku harus kembali. Bibiku berbisnis barang antik. Setiap kali dia memberikan barang antik kepada keluarga Shou kita, ada beberapa barang palsu. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Shou menderita kerugian. Lingxi, bukankah sudah kubilang, jangan biarkan si pembawa sial ini kembali. Pria ini tidak punya uang sepeser pun. Kau membawanya kembali. Apakah kau sengaja mencoba membuatku kehilangan muka di depan bibimu? Ibu tolong jangan terlalu banyak bicara. Shou Meihua Bibi Shou Lingxi. Ini Lingxi kan? Sudah lama sekali. Kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Lebih baik punya anak perempuan. Qfen, aku benar-benar iri padamu. Aku ingin punya anak perempuan, tapi aku tidak bisa lagi. Sekarang, aku harus membantu anakku, mengurus urusan perusahaan, dan juga melayani ibu mertuaku. Ini membuatku lelah setengah mati. Qfen, apakah ini? Menantu tak berguna yang kamu sebutkan padaku di telepon. Dia terlihat baik-baik saja. Dia seharusnya tidak seburuk yang kamu gambarkan kan? Bibi ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Setiap kalimatnya menusuk. Halo Bibi, senang bertemu denganmu. Aku dengar bahwa kamu melakukan pekerjaan serabutan di perusahaan keluarga Shou kami. Benarkah begitu? Kalau begitu toilet di perusahaan, setiap sudut dan celah, semuanya dibersihkan olehmu. Jadi dalam kasus itu, kontribusimu kepada keluarga Shou kami ternyata cukup signifikan. Qiu ini, dia harus kembali. Sungguh menjengkelkan. Hinggan sepupu Shou Lingxi. Sepupu, ku dengar suamimu menyapu toilet di perusahaanmu. Bukankah itu membuang-buang bakat? Benar, aku juga sudah bilang pada ibuku untuk membiarkan Qiu pindah ke posisi yang lebih tinggi. Sepupu jangan salah paham. Maksudku adalah, karena The Qiu film was translated sangat terampil and menyapu toilet. narrated by M Lalu, Media. mengapa tidak? Ketika cabang keluarga Qin kami buka di sini, biarkan dia membantu kami membersihkan toilet perusahaan kami juga. Jangan khawatir, aku akan memberinya tip. Toko keluarga Qin milikmu akan buka di Haicheng. Keluarga Zhou kami bergerak di bisnis barang antik. Keluarga Qin kalian juga bergerak di bisnis barang antik. Kalian ingin membuka toko kalian di sini. Bukankah ini mencoba mencuri bisnis kami? Siapa bilang bahwa di Haicheng yang luas ini hanya keluarga Zhou-mu yang diizinkan menjalankan bisnis barang antik? Selain itu, bisnis keluarga Zhou-mu sedang menurun. Jika bukan karena keluarga Ken dari Beijing menyuntikkan dana dan menyediakan koneksi selama bertahun-tahun ini, kalian pasti sudah lama bangkrut. Ini adalah langkah permusuhan kakak ipar. Apa yang kau dan keponakan sulungmu katakan? Pembicaraan macam apa itu? Di area Haicheng ini, aku perlu mengingatkanmu. Jika kau ingin bersaing dengan keluarga Shou kami dalam bisnis barang antik, kau pasti akan kalah. Bibi, Anda cukup percaya diri. Bagaimana kalau begini? Kita mengadakan kompetisi bisnis. Bibi, Anda hanya perlu mengirim satu penilai untuk mengautentikasi ketiga barang antik ini, keaslian dan asal-usulnya, dan saya akan mengakui bahwa bisnis barang antik keluarga Shou lebih kuat daripada milik keluarga Qin saya, dan bisnis barang antik keluarga Qin saya tidak akan pernah menginjakan kaki di Haicheng. Keponakan Bibi, kau terlalu meremehkan grup barang antik kami. Grup kami saja memiliki 8 penilai kelas atas. Saat ini, aku akan memanggil yang paling terampil ke sini. Mari kita berikan penilaian singkat barang-barang antik yang kau bawa ini. Ini Bibi saya. Kualitas bisnis perusahaan Anda juga tidak bagus. Bos, ini bukan salah saya. Ketiga barang antik ini tidak ada catatan literatur. Jadi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Ketiga benda tua ini, saya perkirakan bernilai lebih dari 100 juta. Ini beberapa. Saya tidak berani menggunakan cara penilaian jika ini digunakan, jika rusak. Baguslah Shou Meihua. Tamu tak diundang datang ke Haicheng membawa barang antik semahal itu, mencoba menekan kami. Keluarga Shou. Bibi, berdasarkan kecerdasan bisnis perusahaan Anda,
Saya pikir ketika cabang kami dibuka di Haicheng, saya khawatir bisnis perusahaan Anda akan segera bangkrut. 3 barang antik ini. 2 palsu. Dan 1 berasal dari makam kuno. Barang curian. Membelinya melanggar hukum. Pantas saja kau dengan santai membawa barang antik bernilai ratusan juta ini. Mereka pasti barang palsu dan barang haram. Kehilangannya tidak akan disayangkan. Kan? Siang bagaimana anak ini mengenalinya. Dan begitu akurat. Dasar sampah. Apa yang kamu tahu? Mengapa kamu mengatakan barang-barang keluarga Ken itu palsu? Meihua. Bahkan jika itu seekor anjing, itu tetap dari keluarga Xiao kami. Kau tidak punya hak untuk memukulnya. Itu tidak benar. Ketiga benda yang saya bawa ini, begitu banyak penilai di Beijing, tidak melihat adanya masalah. Menantu yang hanya tinggal di rumah. Bagaimana dia bisa melihat masalahnya sekilas? Qiyu, harta karun yang saya bawa ini, bahkan master penilai keluarga Xiao mengatakan tidak ada masalah. Anda bilang itu palsu dan itu palsu. Siapa yang akan percaya? Tuan Qi, Anda bahkan tidak menyentuhnya. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa ada barang palsu di antara barang antik keluarga Qin? Saya telah menilai barang antik selama lebih dari 20 tahun. Tetapi saya belum pernah melihat ada orang yang melihat dari jauh dan bisa mengetahui keaslian barang antik. Qiyu, apakah kamu yakin? Beberapa barang antik keluarga Qin asli, beberapa palsu. Ketiga ini bernilai ratusan juta. Jangan khawatir, aku benar-benar yakin. The film was translated and narrated Qiyu, by Anda M mencari mati. Media. Barang perunggu ini bernilai 30 juta. Qiyu, kau membuatku mendapat masalah lagi. Terakhir kali kau membuat keluarga kami kehilangan puluhan juta. Kau bermasalah lagi. Ibu, Ibu tenanglah. barang perunggu ini bahkan mengelupas. Ini berasal dari pertengahan periode musim semai dan musim gugur. Bejana perunggu untuk menampung anggur atau air terlihat kuno. Tapi kenyataannya, bintik-bintik merah di atasnya dibakar dengan asam kuat. Kau bisa menggunakan mesin untuk mengujinya. Karat hijau itu bahkan lebih sederhana. Itu terbuat dari tanah makam tua dan kotoran domba, dicampur dengan reaksi kimia. Jika Anda bertanya kepada saya, benda ini asli. Pengujian instrumen, semuanya normal. Itu adalah barang lama dari periode musim semi dan musim gugur. Kau bajingan. Masalah besar apalagi yang telah kau sebabkan. Barang perunggu ini bernilai puluhan juta. Lingxi, cepat ceraikan bajingan ini. Dia hanyalah bintang sial keluarga Xiao kita. Bahkan jika kita punya lebih banyak uang, itu akan dihambur-hamburkan oleh bajingan ini. Ibu tolong berhenti bicara. Bibi, barang perunggu ini terakhir kali. Saya bahkan tidak melelangnya di pelelangan. Kali ini dihancurkan seperti ini. Maka, keluarga Xiao Anda harus membayarnya. Tidak mahal, hanya 30 juta. Tuan Qi, mengapa Anda menatap saya? Berapa banyak uang yang diberikan keluarga mereka padamu? Anda yang bermarga Qi, saya telah berada di toko barang antik keluarga Xiao selama puluhan tahun. Kesetiaan saya bisa dilihat. Bagaimana Anda bisa? Menantu yang hanya tinggal di rumah, memfitnah saya dengan beberapa kata. Jika kau tidak mengambil uang mereka, lalu mengapa kau berbohong demikian? Kakak ipar, menantu tinggalmu. Tak tahu malu. Sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih menolak mengakuinya. Awalnya, aku ingin membiarkanmu membayar lebih sedikit. Sekarang, kakak tertua, jika kamu benar-benar ingin kompensasi, maka kamu bisa langsung mencari Qiyu. Kau anak jalang, mulai hari ini dan seterusnya. Kamu bukan lagi menantu keluarga Joku. Entah kamu masuk penjara atau mati. Pergi saja jauh-jauh dariku. Sepupu, bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada orang yang tidak berguna seperti itu? Ketika Anda menikah, saya sangat sedih. Dan Anda sampah. Mengapa Anda menuduh saya dan Tuan Liu? Beraninya Anda, menantu keluarga Xiao kami. Kapan dia bisa dihina oleh keluarga Qin Anda sesuka hati? Saudara, sebelum aku datang seseorang memberitahuku untuk mengusir yang bermarga Qi dan membiarkan Lingxi mencari keluarga baik lainnya. Apa? Tiba-tiba berubah pikiran. Kakak tertua, Qiyu adalah menantu saya yang baik. Jangan mencoba memecah belah kami. Aneh. Adik laki-lakiku jelas membenci menantunya. Sangat membencinya. Bajingan tak tahu terima kasih. Keluarga Xiao kami telah memperlakukan Anda dengan baik. Memberi Anda gaji 100.000 per bulan. Apakah ini cara Anda membalas? Keluarga Xiao. Barang palsu seperti itu juga bisa diidentifikasi sebagai asli oleh Anda, Ketua Xiao. Bagaimana dia bisa menyelidiki saya?
Tidak bicara lagi, tidak masalah. Jika Anda tidak bicara, saya akan memanggil pengacara besok atas tuduhan kejahatan terkait tugas. Saya akan mengirim Anda ke penjara. Ketua Shaw, ini bukan sepenuhnya salah saya. Ini semua salah dia. Dia menawarkan 1 juta untuk membuat saya melakukan sandiwara untuknya. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kau bajingan. Keluarga Zhou telah memperlakukanmu dengan baik. Apakah begini caramu membalas keluarga Zhou? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan, Paman? Sebenarnya kami di sini hari ini untuk mewakili keluarga Qian dan membahas kerjasama. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah lelukon. Hanya bercanda. Keluar. Saudara, bagaimanapun juga kamu adalah paman Xiaogang demi seorang menantu tinggal. Menyinggung keluarga Qian kami tidak sebandingkan. Aku menyuruhmu keluar. Apa kau mendengarku? Terus berguling. Shioki, jangan ambil hati apa yang baru saja terjadi. Selama aku ada di sini di keluarga Shaw, tidak ada yang akan pernah menindasmu. Lingxi, mulai sekarang, bersikap baiklah pada suamimu. Kalau tidak, ayahmu tidak akan membiarkanmu lolos. Bukankah ayah selalu tidak menyukai Qiyu? Sikap ini benar-benar berubah. Zhou tua, ada apa denganmu hari ini? Mabuk? Qiyu, aku sangat senang hari ini. Bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Kamu bisa tahu sekilas bahwa barang antik keluarga Qin itu palsu. Mau bagaimana lagi? Aku dulu membuat terlalu banyak perunggu. Seluruh proses pengeratan perunggu. Tidak ada seorang pun di dunia yang memahaminya lebih baik dariku. Kurasa kamu hanya membual. Anggap saja aku sedang menyombongkan diri. Zhou tua, kamu bertingkah sangat aneh hari ini. The film Mengapa was kamu tiba-tiba translated begitu melindungi and Qiyu? narrated by M Media. Lihatlah foto ini lebih dekat. Ini, bukankah orang di foto itu Qiyu? Itu benar. Sudut ini, siapa yang mengambil ini secara diam-diam? Qiyu terlihat seperti orang yang berbeda. Cukup mengesankan. Tempat di mana foto itu diambil adalah markas Longtang, kediaman Jenderal Naga. Jenderal Naga, dewa perang nomor 1 yang legendaris. Itu benar. Jeti Qiyu. Mungkinkah? Latar yang salah. Foto ini menghabiskan 1 juta dariku untuk dibeli dari Tuan Tua Duan. Tidak heran Tuan Tua Duan tiba-tiba sangat peduli pada Qiyu. Jadi dia sudah tahu bahwa Qiyu adalah Jenderal Naga. Itu tidak mungkin. Jika dia Jenderal Naga, bagaimana mungkin dia tinggal bersama kita? Menjadi menantu yang tinggal serumah selama 3 tahun ini lalu, aku sering memukul dan memarahinya. Bukankah itu karena Lingxi, pesonanya terlalu besar? Jenderal Naga bersedia tinggal di sisinya, melayani dengan rendah hati. Aku mengerti sekarang. Pantas saja orang tua itu sebelum meninggal menginstruksikan kita untuk memperlakukan Qiyu dengan baik. Ayahku masih luar biasa. 3 tahun lalu, dia membiarkan Jenderal Naga menikahi Lingxi dan menjadi menantu yang tinggal di rumah keluarga Shaw kita. Orang tua itu tidak pernah mengungkapkan informasi apapun tentang Jenderal Naga. Zhou tua, kalau begitu kamu melindungi Qiyu hari ini, juga karena identitasnya. Itu benar. Aku tidak tahu Liu Tua akan membelotkan anak itu Qin Gang. Siapa Qiyu? Dia adalah Jenderal Naga. Karena Jenderal Naga berkata, barang antik Qin Gang palsu, maka itu pasti palsu. Aku akan menggertaknya lagi. Liu Tua mengakuinya secara langsung. Aku ingat sekarang, keluarga Zhou awalnya pindah dari Beijing ke Haichengkan. Aku dengar orang tua itu berkata, dia dulunya adalah anggota Longtang. Itu benar. Keluarga Shaw kita. Alasan mengapa kita bisa berakar di Haicheng dan dengan cepat mengumpulkan kekayaan. Sebenarnya, kita juga menerima banyak berkah dari Longtang. Jenderal Naga memasuki keluarga Shaw kita sebagai menantu. Aku khawatir memiliki makna yang mendalam. Zhou tua, keluarga Zhou kita akan makmur. Menantu yang baik, ini adalah ibu, sup iga babi yang direbus khusus untukmu. Minumlah lebih banyak. Baiklah, ibu aku bisa melakukannya sendiri. Mengapa ibu tiba-tiba bertingkah seperti orang yang berbeda? Antusiasmenya berlebihan. Senang sekali ibu dan ayah akhirnya menerima Qiyu. Ketua Shaw, berita dari markas barang antik. Banyak orang memegang papan tanda, memblokir toko barang antik kita, menuntut pembayaran kembali. Siapa yang begitu berani? Apel, Zhou tua, ada apa? Ban Haicheng membatalkan perjanjian pinjaman kita dan ingin memulihkan 300 juta yang kita utang.
Halo, saya dari toko barang antik Show. Utang perusahaan kami. Saya akan membayarnya kembali secepat mungkin. Saya tidak tahu mengapa semua perusahaan yang berutang menuntut pembayaran kembali dari saya pada saat yang sama. Bahkan Ban Haichen membatalkan yang telah kita sepakati, pinjaman, dan mengharuskan kita dalam waktu 3 hari, dan membayar kembali 300 juta yang terutang kepada Ban. Bagaimana ini bisa terjadi? Manajer lobi Bank Haicheng adalah teman kuliahku. Pinjaman berbunga rendah 5 tahun yang disepakati. Mengapa mereka menuntut pelunasan lebih awal? Bukan hanya Bank Haichen, beberapa perusahaan pinjaman kredit, dan 7 atau 8 mantan bos besar yang meminjam uang dari saya, seolah-olah mereka telah mendiskusikannya sebelumnya. Pada saat yang sama, semuanya mendesak saya untuk membayar kembali utang. Keluarga Xiao kita tahun-tahun ini semakin miskin. Sekarang, itu semua karena kamu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mengambil dari dinding timur untuk menambal dinding barat. Sekarang para penagih utang ini datang menuntut uang pada saat yang sama. Kamu bilang ini bukan mencoba membuat keluarga Xiao kita bangkrut. Dari mana dapat uang sebanyak itu untuk melunasi? Ayah, ibu, jangan panik dulu. Panik akan mengacaukan segalanya. Masalah ini agak aneh. Begitu banyak kreditor menagih utang pada saat yang sama. Pasti ada seseorang yang menarik tali di balik layar. Itu benar. Pasti ada seseorang yang menarik tali di balik layar. Shioki, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku hampir lupa. Kyu adalah Jenderal Naga. Dengan dia di sini, apa yang aku takutkan? Ayah mertua bertingkah agak aneh sekarang. Dia tidak pernah meminta pendapatku sebelumnya. Kurasa, kita harus melakukan penyelidikan. Secara khusus temukan 1 atau 2 kreditor. Lalu ikuti sulur untuk menemukan buahnya. Temukan orang di baliknya. Baiklah, Shioki, aku percaya kemampuanmu untuk menangani masalah. Tapi aku pikir, kamu bisa sepenuhnya membawa semua kreditor bersama dan menyelesaikannya sekaligus. Dengan kemampuanmu, utang keluarga Xiao kita bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Ya, dengan menantu yang baik mengambil tindakan, ibu bisa tenang. Mengapa sikap ibu dan ayah terhadapku menjadi begitu baik? Ketua Xiao ada yang menerobos masuk. Tidak bisa menghentikan mereka. Siapa itu? Aku. Kau binatang. Kau berani datang ke keluarga Xiao kami. Wadi, kamu punya nyali. Aku baru saja akan mencarimu. Ibu. Bibi, jika kau melukaiku, bagaimana dengan grup Qianlong milik keluarga Xiao? 10 juta dan 15 juta yang digadaikan di bank komersial Huiyu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kau hanya akan mengabaikannya? Bank komersial Huiyu telah mengerahkan orang dan mengepung pintu masuk toko antik keluarga Xiaomu. Bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Bagaimana aku tahu? Aku adalah Long Jiu dari Longtang, Xiong Wei. Long Jiu. Apakah kau akan menyambut kehidupan baru? Longtang, aku bersedia. Aku bersedia. Aku bersedia Tuan Jiu. Karena kau bersedia, maka kau harus menjanjikanku satu hal. Longtang ingin mengambil alih keluarga Xiao sebagai keponakan keluarga Xiao. Kau adalah yang paling cocok. Bawahan ini bersedia mengabdi pada Longtang. Dengan kesetiaan yang setinggi-tingginya, aku tahu lebih dari sekadar ini. Kau dan toko antik Changlong menutupi barang-barang palsu dan juga menyuap bahan dagang. Masalah presiden. Jika aku membongkar semua berita ini, berita utama Haicheng ini, itu akan menarik. Xiong Wei, kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Bagaimana orang ini tahu tentang keluarga Xiao? Begitu banyak rahasia. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Paman, aku sarankan kau bersikap masuk akal. Bersihkan Lingxi. Dan kirim dia ke kamar hotel yang sudah kusiapkan. Hal-hal yang baru saja kukatakan itu, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau yang bermarga Xiong, aku sudah menelpon polisi. Silakan laporkan saja. Tidakkah kau takut bahwa setelah besok, keluarga Xiaomu akan lenyap? Beraninya kau memukulku. Apa kau tahu siapa di belakangku? Sepertinya ingatanmu sangat buruk. Terakhir kali aku tidak memukulmu sampai mati. Kau lolos dengan mudah. Kau yang bermarga Qi, jangan sombong. Orang di belakangku, kau tidak mampu menyinggungnya. Hanya seorang Kasim. Bahkan jika ada seseorang di belakangmu, jadi kenapa? Kau yang bermarga Qi jangan bicara omong kosong. Aku sangat yakin dengan tendangan terakhirku. Sangat yakin. Jangan sombong. Besok, aku akan mendatangimu dan keluarga Xiaomu. Kita akan menyelesaikan semuanya bersama. Apa yang harus dilakukan? Keponakanku, bagaimana dia bisa tahu tentang keluarga Xiao kita? Begitu banyak rahasia. Sepertinya, pasti ada seseorang yang menginstruksikannya dari belakang. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun kita punya Xiaoqi. Apapun yang terjadi, monster dan iblis, semuanya sia-sia. Xiaoqi, kau benar bukan? Ibu dan ayah, jangan khawatir. Besok, aku akan menyelesaikan semua utang keluarga Xiao. Itu benar. Xiaoqi, itu Jenderal Naga. Xiaoqi, ibu percaya padamu. Kalau begitu, ibu tidak akan peduli tentang hal lain. Tunggu saja dan lihat pertunjukannya besok. Performa Xiong Wei agak aneh.
siapa yang berdiri di belakangnya. Ini sepenuhnya ditujukan pada keluarga Zhou. Halo, apakah ini Tuan Tuaduan? Hello, Tuan Ki. Tuan Tuaduan. Kartu nama yang kau berikan padaku sebelumnya mengatakan aku bisa meminta bantuanmu jika terjadi sesuatu. Sekarang, aku butuh kau melakukan bantuan kecil untukku. Tuan Ki, sebutkan saja. Mengapa nada bicara Tuan Tuaduan terdengar agak aneh? Hanya untuk berjaga-jaga, kita masih perlu membuat beberapa pengaturan. Bayar kembali uangnya, Chu Tua. Ku dengar keluarga Shoumu tidak bisa bertahan lagi. 5 juta milikku. Kapan kau akan membayarnya kembali? Aku adalah agen penagihan dari Bank Komersial Huiwu. Manajer bank kami memaksa kami untuk menandatangani untuk pinjaman 30 juta ini. Aku benar-benar minta maaf. Ketua Shou, semuanya yakinlah. Alasan aku mengundang kalian semua ke sini hari ini adalah untuk melunasi utang kalian sekaligus. Shioki, kau sudah melihat situasinya hari ini. Jika kita tidak melunasi utang kelompok ini, aku akan dicabik-cabik. Xiaoqi, hari ini, aku mengandalkanmu. Ibu dan ayah, jangan khawatir. Tuan Tuaduan akan mengambil tindakan. Tuan Tua Duan akan bertindak. Aku lega mendengarnya. Benar, orang tua itu tahu. Identitas Kiyu, reputasi Jenderal Nage memang berguna. Tuan Tua Duan akan mengambil tindakan. Lalu apa yang aku khawatirkan? Lingxi, kamu benar-benar menemukan suami yang baik. Utusan telah tiba. Utusan, aku sudah menunggumu. Utusan, Xiong Wei orang ini. Siapa sebenarnya yang dia jadikan bikin? Kiyu, kau berani kembali. Wadi, aku tidak peduli siapa yang berdiri di belakangmu. Ketika kamu berbicara dengan Xiaoqi, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Bibi, Kiyu si tak berguna ini. Kau percaya semua yang dia katakan? Baiklah, kau akan menyesal hari ini. Xiong Wei, apa kau tidak takut salah bicara? Zhu Yuanlang sudah menunggu setengah hari. Kapan kau berencana membayar utangmu? Zhu Yuanlang, jika kau tidak membayar utangmu hari ini, kami akan merobohkan keluarga Shoumu. Semuanya, harap bersabar. Aku akan menyelesaikannya untuk kalian sekarang juga. Tuan Tua Dual telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Tua Duan. Anjing Tua Duan ini. Aku adalah ayah mertua Jenderal Naga, dan dia bahkan tidak memberiku muka. Salam utusan. Salam utusan. Tuan Tua Duan. Mengapa dia begitu menghormati Wadi? Tuan Tua Duan, apakah ini salah? Aku membawamu ke sini hari ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Xiao Shou, kamu masih terlalu naif. Terlalu mudah dibodohi. Alasan saya di sini hari ini memang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi, ini untuk membantu utusan menyelesaikan masalah. Shioki, apa kau dengar itu? Anjing Tua Duan ini. Beraninya kau tidak menganggap serius Jenderal Naga kami. Kiyu, beraninya kamu begitu lancang karena kamu berani menyamar sebagai Jenderal Naga. Jenderal Naga, aku tidak pernah mengatakan aku adalah Jenderal Naga. Bibi, apa yang kukatakan di telepon kemarin? Aku bilang kau akan menyesal. Ibu, kau bajingan. Kamu bukan Jenderal Naga. Lalu mengapa kamu berpura-pura? Kamu telah menghancurkan kami. Bagaimana ini mungkin? Kau yang memberiku foto itu. Aku melihat foto itu. Dan percaya Kiyu adalah Jenderal Naga. Duan anjing tua. Kau menjebakku. Apa? Saya menjebakmu. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Foto. Aku punya banyak foto. Ini semua adalah bukti yang aku kumpulkan setelah menyelidiki Kiyu. Pria ini sangat miskin. Dia dulunya seorang dokter. Profilnya sama sekali tidak cocok dengan Jenderal Naga. Diancam oleh beberapa preman. Dia adalah tipe pecundang yang membayar agar masalah hilang. Mungkinkah dia Jenderal Naga? Shioki, ada begitu banyak penagih utang di sini hari ini. Aku tidak melihat bagaimana kau akan menangani ini. Kau akan menghancurkan keluarga Shou. Ayah, aku bilang aku akan mengurus utang-utang itu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Kiyu, bahkan pada titik ini, kau masih berpura-pura.
Utusan Ki ini memasukkan identitas Jenderal Naga, kejahatan keji. Kita bisa menanganinya sesuai dengan aturan Longtan. Menanganinya. Longtang. Kau bergabung dengan Longtang. Itu benar. Beberapa hari yang lalu, aku terlihat oleh seseorang dari Longtang. Aku menjadi utusan Longtang di Haichen. Longtang, itu adalah organisasi terkuat di Tiongkok. Bagaimana itu mungkin? Xiong Wei, kau benar-benar anggota Longtang. Penipu bertemu dengan orang yang asli. Sekarang, keluarga Xiao akan mendapat tontonan. Mingchu kita sangat mampu. Dia melihat menembus. Ki ini palsu dalam sekejap. Kalau tidak, keluarga Duan kita juga akan menderita. Longtang ini. Kapan jatuh begitu rendah? Bahwa mereka akan membiarkan seorang Kasim menjadi utusan. Ki ini, kau mencari mati. Di mana murid-murid Longtang? Di sini. Tangkap orang kurang ajar ini. Ya. Kiyo, kau berani memukul orang dari Longtang? Sekarang, kau sudah mati. Ki, kau membawa masalah bagi keluarga Scholl. Jadi bagaimana jika kau memukul seseorang dari Longtang? Utang keluarga Scholl tidak akan terbantu oleh itu. Bayar kembali uangnya sekarang. Jika kau tidak membayar kembali uangnya hari ini, aku akan merobohkan toko antik keluarga Shoumu. Kiyu, ini semua salahmu. Cepat suruh keponakanku untuk bersujud dan minta maaf. Mungkin, segalanya masih bisa diselamatkan. Terselamatkan, Bibi. Masalah ini tidak bisa diselamatkan. Apa kau tahu mengapa aku bisa menjadi utusan Longtang? Karena aku akrab dengan keluarga Shoumu. Mungkin, The film was Longtang ingin translated menyerang and keluarga Xiao narrated kita. by M Ibu. Media. Jangan khawatir. Aku akan mengurus semuanya. kau yang ngurus. Mudah sekali mengatakannya. Kau bajingan. Bisakah kau mendapatkan 100 atau 200 juta sekarang untuk menyelesaikan masalah utang keluarga Xiao? Xiao Rengxuan ada di sini. Aku kebetulan punya 300 juta di sini. Seharusnya cukup untuk menyelesaikan masalah utang keluarga Scholl. Kau adalah Direktur Rumah Sakit Rengsuan. Nona Scholl, aku bukan direktur lagi. Aku menjual rumah sakit Rengsuan secara keseluruhan dan mendapatkan 300 juta. Tuan Ki, silakan lihat. Direktur Cao, apa kau gila? Kau memberikan semua asetmu kepada pria Ki ini. Aku senang melakukannya. Pria Ki ini bukanlah Jenderal Naga. Kau, sama seperti si bodoh Shulu ini, tertipu olehnya. Maman, Tuan Ki bukanlah Jenderal Naga. Tuan Ki adalah seseorang yang patut dikagumi. Bagaimana Jenderal Naga belaka bisa dibandingkan? Mengingat sifat Tuan Ki, aku membantunya dengan 300 juta hari ini, dan dia akan membalasnya 10 kali lipat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tuan Ki, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Mengetahui dia bukan Jenderal Naga, Direktur Kau. Kamu masih memberikan semua kekayaanmu kepada pria Ki itu, kamu pasti sakit. Ayah, ambil ini. Itu 300 juta. Meskipun aku tidak tahu mengapa Direktur Cao berusaha menjilatnya, tapi Xiaoqi benar-benar melakukannya. Kalian sekelompok bajingan. Sekarang aku punya uang. 300 juta. Kalian semua merangkaklah ke sini untukku. Ketua Scholl? Ketua Scholl? Ketua Scholl? Lingxi. Apakah aku bermimpi? Xiaoqi benar-benar mendapatkan 300 juta. Ibu, kau tidak sedang bermimpi. Keluarga Xiao kita akan segera bangkit kembali. Keluar. Kau belum pergi. Apa kau mau aku melakukannya sendiri? Kau Ki? Apa kau pikir ini sudah berakhir? Longtang tidak akan melepaskan keluarga Scholl, dan mereka juga tidak akan membiarkanmu pergi. Utusan saya telah menyinggung Anda di masa lalu. Saya harap utusan Siam bisa memaafkan saya. Kau bajingan. Jadi baru sekarang kau mencoba menjilatku. Masa lalu biarlah masa lalu. Bagaimanapun juga aku dan keluarga Duanmu sekarang bekerja untuk Longtang. Ini Long Jiu. Salam Tuan Jiu. Salam Tuan Jiu. Salam Tuan Jiu, sangat bagus. Bahwa kalian bisa bersatu di Haichen. Sangat menyenangkan hatiku. Utusan Xion, berapa banyak properti Longtang yang tersisa di Haichen telah dipulihkan. Melapor kepada Anda Tuan Jiu. Di bawah kekuatan Longtang, properti Longtang yang dulu telah 70% dipulihkan. Namun keluarga Xiao itu, dengan bantuan menantu laki-laki yang tinggal serumah, Kiyu, masih melakukan perlawanan sengit. Keluarga Scholl awalnya makmur karena restu Longtang. Sekarang aku yang memimpin Longtang. Kau bekerja sama dengan keluarga Duan dan segera pulihkan keluarga Scholl, ya Tuan Jiu. Mari kita lakukan sekarang. Akhirnya semua uang telah lunas dibayar. Keluarga Scholl setidaknya tidak merosot di tanganku.
Bagaimana ini mungkin? Saham keluarga Shou kita, bagaimana bisa anjlok menjadi saham sampah? The film Ketua was Shou translated bukan hanya milik and keluarga Shou kita, narrated by saham yang telah NVIDIA. anjlok. Ruang pameran antik keluarga Shou juga tiba-tiba terbakar. Barang antik kita yang bernilai ratusan juta, semuanya hancur. Toko-toko Haichen juga telah disiram cat merah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua hal buruk menimpa keluarga Shou kita? Halo, Bibi, bagaimana kabar keluarga Shoumu? Belakangan ini, di depan Longtang, keluarga Shoumu hanyalah semut. Longtang. Itu dilakukan oleh Longtang, Bibi Wadi dulunya. Sangat baik padamu. Kau tidak boleh menyakiti keluarga Shou kita seperti ini. Mengapa Longtang melawan keluarga Shou kita di mana-mana? Jika kau membenci Qiyu, langsung saja temui dia. Ibu, tidak perlu memohon padanya. Sudah jelas, Longtang ingin menyerang keluarga Shou. Omong kosong, ini semua salahmu kau pembawa sial. Kau segera hubungi Wadi dan berlututlah untuk meminta maaf padanya. Kalau tidak, jangan pernah kembali ke keluarga Shou kita. Ibu, Qiyu baru saja memberikan 300 juta kepada keluarga Shou. Kok kau melupakan jasa setelah berhasil? Bagaimana aku bisa melupakan budi? Apakah dia melumpuhkan Wadi? Masih berpura-pura menjadi Jenderal Naga. Sekarang kau telah menyinggung Longtang. Aku ingin lihat apa yang akan kau lakukan. Tapi ibu, aku baru saja mendengar dari nada bicara Wade. Sepertinya Longtang mereka sudah lama ingin menyerang keluarga Shou kita. Apa hubungannya ini dengan dia? Beraninya kau membantah? Jika bukan karena kau buta, bagaimana kau bisa menemukan Qiyu? Sampah tak berguna ini. Ibu, jangan khawatir. Urusan keluarga Shou, aku yang akan tangani. Qiyu, solusi apa yang bisa kau berikan? Kau tidak mungkin bisa mendapatkan 300 juta kan? Keluarga Shou kita akan menghadapi kebangkrutan. Ini semua salahmu. Jika kau tidak berpura-pura menjadi Jenderal Naga dan tidak menyinggung Weide, semua ini tidak akan terjadi. Tindakan terbaik sekarang adalah tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Demi keluarga Shou, pengorbanan harus dilakukan. Qiyu, sekarang setelah kau diincar oleh Longtang, keluarga Shou kita juga berada di ambang kebangkrutan. Kau sebaiknya keluar saja dari keluarga Shou kita untuk meredakan kemarahan Longtang. Ayah kau tidak bisa melakukan ini. Selama aku ada di sini, keluarga ini masih aku yang jalankan. Sejak kapan? Giliranmu yang bicara. Tatapan mata si tak berguna itu barusan sangat menakutkan. Ayah ibu jangan khawatir. Jika Longtang mencari masalah, biarkan mereka datang kepadaku. Mengenai uang itu, aku akan keluar sebentar, dan aku akan menyelesaikannya setelah kembali. Qiyu, jangan impulsif. Jangan khawatir, aku akan kembali kurang dari 1 jam. Kurasa kau hanya takut pada Longtang dan ingin melarikan diri kan? Betapa mulutnya. Ingat apa yang kukatakan, tunggu saja. Jika kau berhasil, itu bagus. Dengan Longtang mendukung kita, di masa depan, keluarga Shou kita bisa berkuasa di Haichang. Ibu, apa yang kau bicarakan? Putri yang baik, ikutlah dengan ibu. Ibu akan memperkenalkanmu pada keluarga yang baik hari ini. Ibu, apa yang kau lakukan? Qiyu baru saja pergi. Aku tidak akan pergi, aku akan duduk di sini dan menunggunya. Lingxi, apakah kau benar-benar berpikir si tak berguna itu akan kembali? Organisasi macam apa Longtang itu? Sekarang, setelah dia diincar oleh Longtang, aku khawatir dia sudah menggunakan alasan mencari uang untuk melarikan diri. Lingxi, jika kau tidak mendengarkanku hari ini, aku akan mati di depanmu. Sekarang, hanya kau yang bisa menyelamatkan keluarga Shou. Ibu, jangan impulsif, aku akan pergi. Aku akan pergi baik. Lingxi, jika ini berhasil, hari ini, keluarga The Shou film kita was translated akan mapan seumur and hidup. narrated by NVIDIA. Ayo pergi. Lingxi, kemuliaan dan kekayaan keluarga Shou kita bergantung padamu. Di mana Lingxi? Kau pembawa sial. Karena kau sangat takut mati, mengapa kau kembali setelah meninggalkan keluarga Shou kita? Aku tidak melarikan diri. Aku pergi mencari solusi. Di mana uangnya? Tidak ada uang, tapi aku punya ini. Kunci yang rusak. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku tahu kau tidak berguna. Jadi aku membiarkan Lingxi pergi ke keluarga Duan untuk menikahi anggota keluarga Duan itu. Duan si Anang. Aku khawatir mereka sudah akrab. Shou Yuanlang kamu binatang buas. Kau ingin memberontak. Kau pergi ke keluarga Duan sekarang. Itu tidak ada gunanya. Benda tak berguna. Aku tidak menyangka bibiku begitu kooperatif. Secara proaktif mengirimkan si cantik hebat ke pintu kita. Selamat Tuan Muda Duan. Keluarga Shou berada di ujung tanduk, mencoba menggunakan tubuh Shou Lingxi untuk ditukar dengan jalan keluar. Tapi mereka salah perhitungan. Aku ingin gadis itu. Jalan keluar ini, aku pasti tidak akan memberikannya kepada mereka. Tuan Muda Duan, setelah kau selesai bermain, jangan lupakan aku. Hal-hal baik secara alami dibagi bersama. Setelah kalian selesai bermain,
Kau harus mengirimnya ke kamarku. Tuan Tua Duan, kejantananmu belum berkurang. Kalian makan dagingnya? Tidak bisakah aku mendapatkan sedikit sup? Akhirnya kutunggu. If, Wadi, apa yang kau lakukan di sini? Bibi. Dengan wanita secantik sepupuku, tentu saja aku ingin bersenang-senang dengan Tuan Muda Duan. Bersama, selama aku bersenang-senang. Longtang di sana, akan mudah diajak bicara. Ini benar-benar dosa. Jika aku tahu, keluarga Duan sama sekali tidak tulus, mengapa aku membawa Lingxi ke sini? Wadi, jangan seperti ini. Bibimu telah memperlakukanmu dengan baik. Bisakah kau mengampuni sepupumu? Keluar dari sini. Ketika Dian Tiyu memukulku hingga menjadi seorang Kasim, apa yang kamu lakukan? Ibu, Xiong Wei, kau benar-benar tidak manusiawi. Kau pantas dilumpuhkan oleh Qiyu. If, apakah ketulusan keluarga Xiao sudah cukup? Apakah kita bisa bertahan? Tergantung pada apakah kamu minum anggur ini atau tidak. If, jangan menolak tawaran baik hanya untuk dipaksa menerima hukuman. Berani menyentuh wanitaku. Keluarga Duan. Apakah keluarga Duanmu ingin dimusnahkan? Qiyu, kamu yang bermarga Qi. Aku tahu kamu punya kekuatan kasar, tetapi di keluarga Duan kami, itu tidak cukup. Bodoh. Grandmaster Karat Hyokushin Sabuk Hitam. Qiyu, kau tidak bisa melawan keluarga Duan. Ini semua salahmu kau bajingan. Karena membuat Longtang marah, menyebabkan putriku dan aku menderita begitu banyak. Tuan Muda Duan, Qiyu, terserah padamu. Bahkan jika kau memukulinya sampai mati, keluarga Xiao kita akan dengan senang hati setuju. Ibu, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah keluarga Duan butuh kamu untuk mengajari mereka cara melakukan sesuatu? Bibi, The film ini was semua perbuatanmu translated sendiri. and Siapa suruh narrated by keluarga Xiao NVIDIA. begitu murahan mencari pembawa sial seperti Qiyu menikahkan putrimu? Tuan Chow, pertama patahkan kedua tangannya, lalu gali kejantanannya, dan lemparkan ke anjing. Aku akan membiarkan dia merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang Kasim. Ya, Awalnya aku tidak ingin melakukannya. Kau memaksaku melakukan ini. sangat sombong. Tuan Muda Xion baru saja berkata untuk mematahkan kedua tanganmu. Sekarang, aku sudah berubah pikiran. Aku akan mematahkan tulang-tulangmu. Satu persatu. Kamu, bagaimana kamu bisa melihat? Cacat gerakan dengan sekali pandang. Tuan Chow, dia hanya sampah, bunuh dia. Apa yang bisa dia lakukan? Aku sudah menyegel titik akupunturnya. Gerakan apapun akan menyebabkan ki dan darahnya menyerang jantungnya, dan dia akan pingsan. Tuan Shu adalah ahli kelas atas. Kenapa? Dia bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan. Sialan, kamu hanya sampah. Longtang tidak akan pernah membiarkanmu lolos dari ini. Kamu, mengapa kamu menendangku di sana lagi? sudah berakhir, sudah berakhir. Wadi, benda sialan itu merusaknya lagi. Sekarang, permusuhan dengan Longtang tidak bisa diselesaikan. Lingxi, kau baik-baik saja. Tidak peduli kapanpun. Bersandar padanya. Terasa sangat aman. Ayo kita pulang. Baiklah. Keluarga Duan sebaiknya kalian bersikap baik. Jika ada lain kali, aku sendiri yang akan menghapus keluarga Duanmu. Kamu yang bermarga Qi, aku akan membalas hutang ini 10 kali lipat. Kamu pembawa sial. Kamu merusak perbuatan baikku lagi. Sekarang, kita telah menyinggung Longtang lagi. Bagaimana keluarga Shu bisa menahan ini? Ayah, aku yang menyinggung Longtang. Jika terjadi sesuatu, suruh mereka datang kepadaku. Tentu saja mereka akan datang kepadamu. Mungkin, dan membiarkan keluarga Xiao kita mengikutimu benda sial ini untuk mati bersama. Ibu, tadi di keluarga Duan. Jika bukan, karena Qiyu, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Kau gadis yang bodoh. Keluarga Xiao kita akan segera bangkrut. Kau tinggal di keluarga Duan, makan dan minum dengan baik. Bukankah itu bagus? Mengapa bersikeras menderita bersama Qiyu, si bodoh semacam ini? Ibu, kunci ini adalah kunci rumah lama ibu angkatku di pedesaan. Ada beberapa barang antik di dalamnya. Selama barang-barang antik ini diambil untuk dilelang, itu bisa menyelesaikan krisis keluarga Shou. Rumah tua di pedesaan dan barang antik. Apa kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Mudah dibodohi. Tapi kamu mengingatkanku. Keluarga Shou kita selama bertahun-tahun di setiap ruangan telah menyimpan banyak barang antik dan kerabat-kerabat itu dulu murahan.
Mereka mengambil banyak barang antik kita. Biarkan mereka mengeluarkan semuanya, membangun bersama rumah lelang besar. Apapun yang terjadi, keluarga Shu tidak boleh bangkrut di tanganku. Keluarga Shu akan mengalami kemalangan besar kali ini. Bahkan lukisan antik yang mereka berikan padaku, mereka ingin membelinya kembali dengan harga murah. Aku akan lihat bagaimana mereka mati. Aku dengar keluarga Xiao memprovokasi Jenderal Naga. Siapapun yang terhubung dengan keluarga Xiao akan mendapat nasib buruk. Aku perkirakan lelang ini tidak akan berjalan mulus. Pameran lelang pribadi ini, barang-barang yang dilelang, semuanya disediakan oleh toko barang antik keluarga Xiao. Lelang resmi dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah vas panjang umur era Qianlong. Harga awal 1 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan ajukan tawaran Anda. 1.100.000, 1.400.000. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Aku datang membawa cek. Awalnya ingin melihat, apakah aku bisa menemukan barang rongsokan jika kamu tidak menginginkannya. Semua tamu dipersilakan. Tuan Muda Duen, nanti tolong urus urusan kami. Urusan kami. Itu tergantung pada kehendak keluarga Duel. Kelompok orang ini. Begitu keluarga Shu kita mendapat masalah, semua orang bersuka cita. Jangan biarkan aku Shou Yuanlang bangkit lagi. Qiyu, apa yang kau lakukan di sini? Membawa barang-barang rusak ini. Memalukan. Besan. Aku dengar dari Qiyu bahwa besanku sedang mengalami kesulitan. Jadi aku kembali ke rumah lamaku di pedesaan dan membawa beberapa barang lama dari sana, membawanya ke sini. Aku tidak tahu apakah barang-barang ini bernilai. Tapi, ini juga sebagai tanda terima kasihku. Sampah macam apa ini? Menurutmu keluarga Xiao kita? Tempat apa ini? Cepat keluarkan. Ibu mertua. Ini? Ibu, tidak peduli berapa nilai benda ini. Setidaknya ini adalah tanda penghargaan dari ibu mertuaku. Lihatlah dirimu. Suami macam apa yang kau temukan? Ini benar-benar memalukan. Qiyu, tunggu apa lagi? Cepat letakkan barang-barang itu di sudut. Ayah, barang-barang The ini, film was jangan biarkan penilai translated menilai and nilainya. narrated by Apa yang Ed perlu Media. divaluasi? Sampah ini. Jangan menurunkan nilai. Barang lelang keluarga Shu kita yang lain. Bukankah ini Jenderal Naga kita? Mengapa dia membungkuk dan menjilat seperti anjing? Pria ini, matanya sangat menakutkan. Sudah 1 jam sejak lelang dimulai. Melihat barang-barang keluarga Shu kita, hampir semuanya dilelang. Hanya terkumpul 40 juta. Kali ini jika kita tidak punya 300 juta, keluarga Shu kita tamat. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini semua salah Qiyu karena menyinggung Long Tang, mengakibatkan Hai Cheng. Sama sekali tidak ada pedagang kaya yang berani menawar barang-barang kita. Melihat gedung-gedung tingginya menjulang, melihatnya menjamu tamu. Melihatnya, bangunan itu runtuh. Mulai sekarang, keluarga Shu ini akan dihapus dari catatan Hai Cheng. Besan. Barang-barang yang kami bawa, bahkan belum dilelang. Baiklah, apa kamu benar-benar berpikir beberapa barang rusak yang kamu bawa itu punya nilai apapun? Kalau bukan karena demi putriku, aku bahkan tidak akan memberi barang-barangmu kesempatan untuk dipamerkan. Tepat sekali, tidak punya kesadaran diri sedikit pun. Sama sekali tidak. Pantas saja kau membesarkan Qiyu yang tidak berguna ini. Ayah, ibu, apa yang kau katakan? Sudah keterlaluan? Ibu mertuaku tahu, keluarga Shu kita sedang dalam masalah. Sengaja membawa barang-barang untuk mensponsori kita. Meskipun mungkin tidak bernilai banyak, ketulusannya tak ternilai harganya. Bagus, seorang putri selalu berpaling dari orang tuanya. Sikumu sekarang menghadap keluar bukan? Besan. Jika kamu pikir barang-barang kami tidak bagus, kami akan mengambilnya kembali. Tolong jangan berdebat dengan Lingxi. Ayah, mengapa kau tidak membiarkan penilai menilai barang-barang yang dibawa ibu baptisku ini sebelum kau bicara? Qiyu, apa kamu benar-benar ingin keluarga Shu kita kehilangan muka? Master Gao berasal dari Hai Cheng. Penilai nomor 1, benda-benda yang dia nilai. Semuanya, harta karun tak ternilai. Sekarang kau berencana agar Master Gao menilai beberapa barang rusak yang kau bawa. Toki, aku belum pernah melihat siapapun yang sok seperti kau. Hanya beberapa barang yang kau bawa itu. Barang-barang rusak dan busuk itu, apakah bernilai uang? Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Sebagai menantu laki-laki, Shou Yuanlang, keluarga Shumu pantas untuk jatuh. Diam. Ayah, barang-barang milikku ini pasti akan menyelamatkan keluarga Shou. Baiklah Qiyu, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri. Ya ampun,
keluarga Showmu ternyata memiliki harta karun seperti itu. Harta karun. Master Gao, kau bilang keluarga Show kami. Yang mana yang merupakan harta karun ketiga benda ini? Master Gao, bagaimana ini mungkin? Tao Te Ching itu jelas palsu. Satu-satunya naskah asli tulisan tangan masih ada di Prancis. Teko anggur itu bahkan diklaim dimiliki oleh penyair Li Bai. Ini bahkan lebih tidak masuk akal. Sedangkan untuk pedang Qi Jiguang ini ada ukiran Tianjun di atasnya. Apa-apaan itu? Ini jelas semuanya palsu. Memang, ketiga benda ini memang ada poin-poin yang mencurigakan, tapi aku bisa meyakinkanmu, semuanya adalah bahan asli. Asli. Tuan Gao, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa bicara sebenarnya, mengesampingkan segalanya. Mari kita bicara tentang Tao Te Ching ini. Ini berusia 2000 tahun. Benda tua. Bagaimana kau bisa menilai? Itu asli. Jika itu asli, aku khawatir besok itu akan menyebabkan sensasi nasional. Selain itu, bagaimana mungkin orang miskin seperti mereka mungkin memiliki artefak asli yang tak ternilai harganya? Penilaianku adalah karena Tao Te Ching memiliki segel kata-kata Tianjun. Tianjun. Ini, dua karakter ini, bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Direktur show, kau merasakannya juga kan? Tianjun, di seluruh bidang sejarah, rahasia terbesar. Hanya dua kata ini, memancarkan semacam kekuatan yang tak terduga. Tianjun apa? Aku ingin melihat. Tuan Tua Duan, kau merasakannya juga kan? Tianjun begitu ajaib. Di dalam negeri, di antara harta karun teratas yang tidak dipamerkan secara publik, ada beberapa benda yang dicap dengan nama Tianjun. Para arkeolog top itu pernah memiliki perasaan yang sama denganmu. Perasaan yang sama. Inilah Tianjun. Tapi dalam literatur apapun, itu belum pernah tercatat. Seolah sengaja dihapus oleh semacam kekuatan misterius. Dihapus. Aku tahu Tianjun. Dia pernah minum bersamaku, duduk dan berdiskusi. Dan King Lian memberikan kepada Marsekal Qi Jiguang pedang ilahi, jiwa harimau. Dia telah ada dalam sejarah Tiongkok selama 3000 tahun. Tapi sangat sedikit barang antik yang tersisa. Tapi di antara semua barang antik itu, pasti ada kata-kata Tianjun. Mendengar nada bicaramu, seolah-olah kau pernah melihat Tianjun. Selain itu di dunia ini, bagaimana mungkin ada seseorang yang telah hidup selama 3000 tahun? Kau pikir ini apa film? Entah kau percaya atau tidak, di antara ketiga benda ini, kekuatan dari kata-kata Tianjun adalah nyata. Kalian semua sudah mengalaminya. Ketiga harta karun ini, memang harta karun yang ditinggalkan oleh Tianjun. Direktur show, ketiga harta karun ini, jika tidak ada yang menawarnya, aku bersedia mengumpulkan uang untuk membelinya. Lihat, apakah 800 juta cukup? Aku akan membayar 200 juta terlebih dahulu. Sisanya, beri aku waktu 3 hari. Ketiga barang ini bernilai 800 juta. Deo Tian yang ini, apakah dia sudah gila? Tunggu, The film was ketiga translated barang ini and narrated tampaknya by berasal dari Media. keluarga Duan kami. Barang antik yang hilang 2 tahun lalu. Benar. Mereka memang terlihat sangat mirip. Seseorang miskin sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa memiliki barang antik yang tak ternilai harganya seperti itu? Ketiga barang ini, pasti ketiga barang yang sama, yang keluarga Duan kita hilang saat itu. Keluarga Duanmu terlalu tidak tahu malu melihat bahwa benda-benda itu berharga. Kau ingin merebutnya. Baiklah, kalau begitu tanyakan pada orang-orang Malang ini, apakah mereka bisa tahu asal-usul ketiga harta karun ini. Meskipun barang-barang ini tidak hilang oleh keluarga Duan kami, kita jelas tidak bisa membiarkan keluarga Zhou bersenang-senang. Orang-orang dari Longtan berkata, keluarga Zhou harus dihancurkan. Ibu, jangan khawatir, barang-barang ini memiliki asal-usul yang jelas. Ketiga benda ini diwariskan dari leluhurku. Detail spesifiknya tidak perlu kuberitahukan padamu, tapi satu hal, hanya pemilik sejatinya yang memegang ketiga benda ini tidak akan terpengaruh. Benarkah begitu? Aku benar-benar tidak percaya ini. Sungguh pedang ilahi Amber yang hebat. Bahkan sekarang mereka yang berniat jahat memegangnya, masih akan mendapat serangan balik darinya. Tianjun sendiri luar biasa, seperti peri. Kau bisa dengan mudah bermain dengan Tianjun, artefak kuno yang ditinggalkan, cukup untuk membuktikan bahwa kau adalah pemilik barang antik itu. Karena kau bilang barang-barang ini milik keluarga Duanmu, kalau begitu ambillah kembali. Tidak. Barusan, aku hanya bingung. Aku tidak ingat sesaat bahwa ini pedang suci milik keluargamu. Itu milik keluargamu. Kau bajingan, kau masih berani merebut harta keluarga Zhou. Menantu yang baik, di saat kritis, kita masih harus mengandalkanmu. Ibu, ini yang harus kulakukan.
Dilaporkan The bahwa film Qiu was dari Haichan translated memalsukan and nama Jenderal narrated Naga by Longtang. M-Media. Segera Longtang akan secara pribadi pergi ke selatan menuju wilayah laut dan menghancurkan penipu itu menjadi debu. Jika keluarga Shou bersikeras bertindak semaunya dan berkolusi dengan penipu itu akan dimusnahkan bersamanya. Long Jiu. Nama ini terdengar familiar. Long Jiu. Bukankah ini ahli paling kuat dari Longtang tahun-tahun ini yang baru-baru ini menjadi terkenal? Jenderal Naga telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Ku dengar Long Jiu ini hanya kalah dari Jenderal Naga, ahli nomor 1 di Longtang. Kalau begitu, bukankah kita tamat? Keluarga Zhou kita justru diperingatkan oleh Long Jiu seperti ini. Kita tamat. Menantu yang baik. Bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Tinggalkan keluarga Shou kami. Itu keterlaluan. Menantu laki-laki yang tinggal di rumah telah membuat keluarga Duan kita kehilangan muka berulang kali. Kakak, kita sama sekali tidak boleh melepaskan Qiu. Kakak. Pakar tertinggi Longtang, Long Jiu secara pribadi memerintahkan kita untuk tidak menyia-nyiakan biaya untuk membunuh orang yang menyamar sebagai Raja Naga dan omong-omong menelan keluarga Shou. Coba aku lihat. Dengan dokumen ahli top dari Longtang, prioritas utama adalah untuk sepenuhnya mengungkapkan Qiu. Sianang, segera hubungi Haichan, pembunuh nomor 1, Tonggun. Aku akan mengurusnya. Qiu, aku awalnya bilang, hari ini aku yang traktir. Aku tidak menyangka kau mengeluarkan uang lagi. Istri, aku mampu mentraktirmu makan. Tentu saja, suamiku bisa mengeluarkan barang antik senilai 800 juta sekaligus. Sebuah makanan, hanya setetes air di lautan. Qiu, terima kasih banyak hari ini. Jika kau tidak mengeluarkan barang antik itu, aku takut keluarga Shou kita akan menghadapi kebangkrutan. Juga, aku tidak ingin kau pergi, bahkan jika orang-orang dari Longtang menjadikanmu sasaran, aku akan menghadapinya bersamamu. Lingxi, aku tidak akan meninggalkanmu. Qiu, hati-hati. Hanya sekelompok ikan teri. Jangan khawatir, Lingxi. Kau akan mati. Dan kau masih berani menyebut kami ikan teri. Saudara-saudara tidak perlu bersikap terhormat. Serang bersama. Keterampilan ini sangat cepat sampai orang bahkan tidak bisa melihatnya. Apakah ini bahkan manusia? Aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kau tidak ingin mati, katakan semua yang kau tahu. Aku akan bicara. Aku akan memberitahumu segalanya. Keluarga Duan mengirimku ke sini. Awalnya aku di sini untuk menangkap Nona Shou Lingxi. And Keluarga Duan lagi. narrated by M-Media. Hati-hati. Pada saat kritis, jalan ini selalu merusak segalanya. Jarum perak ini beracun. Ini, pria ini, kau tidak bisa membunuhku. Aku dari Longtang. Longtang. Bahkan jika itu Master Naga, jika ada yang berani menyentuh Lingxi, aku akan membunuh mereka. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada putriku? Ibu ayah. Ada sedikit kecelakaan. Longtang mengirim pembunuh. Lingxi menanggungnya untukku. Aku akan bawa dia ke kamar tidur untuk perawatan sekarang. Kau bilang Longtang ingin membunuhmu. Putriku menerima tusukan pisau demi kau. Kau pembawa sial. Kembalikan putriku. Qiu, kau pergi selamatkan Lingxi dulu. Aku akan membiarkan ayahmu tenang. Qiu Fan, mengapa kau menghentikanku? Ini semua karena anjing itu Qiu. Dia melukai putri kita. Longtang kini mengincarnya. Keluarga Zhou kita, semua orang dalam bahaya. Sekarang, hanya dengan berpihak pada keluarga Duan, bekerja sama dengan Longtang, dan menjualnya kepada Longtang, barulah kita bisa aman. Itu benar. Qiu Fan, kali ini, kau bersikap pintar untuk sekali ini. Semua masalah ini adalah karena pembawa sial itu Qiu. Jarum perak itu beracun. Racun telah menyebar bersama darah, menembus setiap bagian tubuhnya. Ini merepotkan. Rencana tindakan. Hanya darah Phoenix yang bisa dibangkitkan adalah satu-satunya yang bisa diselamatkan terlebih dahulu. Sekarang setelah periode 3 tahun telah tiba. Ikatan antara kau dan aku sangat dalam. Itu sudah memenuhi syarat untuk menggunakan teknik rahasia hati ke hati. Tianjun, Terbangun. 3000 tahun yang lalu.
Aku tidak tahu seberapa banyak yang sudah kualami. Reinkarnasi 3 masa kehidupan. Kau masih menemukanku. 3000 tahun seperti debu bubuk. Hanya ketika aku memelukmu saat ini. Barulah terasa begitu nyata. Salam utusan naga, kepala keluarga Duan, menyampaikan dekret token naga, memerintahkan keluarga bangsawan Haichen untuk datang dan memberi hormat dalam waktu 7 hari. Mereka yang tidak menyembah bendera naga akan dimusnahkan. Ya, utusan naga. Utusan Longtang muncul di Gunung Bawan di Haichen dan menanam bendera naga di puncak gunung. Dikatakan bahwa utusan naga ingin semua keluarga bangsawan untuk pergi dan menyembah bendera naga. Mereka yang tidak patuh, klan mereka akan dimusnahkan. Kalau begitu cepat pergi dan beri hormat. Itu pasti dekret token naga yang dikeluarkan oleh Longtang sebelum kau bisa pergi memberi hormat. Haichen, semua keluarga bangsawan telah menerima dekret token naga. Hanya keluarga Shou kita yang belum. Aku curiga, Longtang sengaja tidak memberikan dekret token naga kepada kita. Aku tidak percaya pada omong kosong ini. Uang menggerakkan dunia. Bahkan jika Longtang tidak memberi kita dekret token naga, kita bisa mencari keluarga terkecil di Haichen untuk membelinya dari mereka. Itu tidak semudah itu. Dekret token naga menyangkut kelangsungan hidup keluarga. Bahkan beberapa keluarga The film was kecil. translated Aku khawatir and mereka tidak narrated akan by menjualnya. M-Media. Kakak, cara kamu bermuram durja. Kamu terlihat seperti anjing. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Keluarga Shou kita tidak menyambutmu. Entah kamu menyambutku atau tidak. Aku di sini bersama putraku untuk mengambil alih bisnis keluarga Shou. Aku sudah tahu. Keluarga Qin dari Beijing menyimpan niat buruk terhadap keluarga Shou kita. Tapi apapun yang terjadi, harta keluarga Shou tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Benarkah? Token naga. Bagaimana paman? Kau benar-benar menginginkan token naga di tanganku bukan? Hanya dengan 1 token naga. Kau ingin menukarnya dengan aset keluarga Shouku. Itu. Bukankah itu meminta terlalu banyak? Kakak, kamu masih keras kepala. Aku dengar Longtang mengirim ke setiap keluarga di Haichen, tapi mengirim kecuali ke keluargamu. Apa arti Longtang? Kamu seharusnya mengerti. Lebih baik dari siapapun kan? Kakak ipar, jangan mencoba mendekatiku. Kamu tahu aku menginginkan Pugong. Kakak sulung, jangan keterlaluan. Barang tersembunyi. Apakah kamu tahu keberadaan macam apa yang telah kamu provokasi? Jika bukan karena token naga ini, jika Longtang marah, keluarga Xiaomu akan dimusnahkan. Hanya sebuah kartu token naga menginginkan semua aset keluarga Shou. Nafsu makan yang besar. Token naga ini adalah benda penyelamat nyawa. Keluarga Shou dan keluarga Duan kami sama-sama kekuatan lokal di Haichen. Bagaimana kalau begini? Aku juga punya token naga di sini. Aku akan memberimu 200 juta. Ditambah 1 syarat. Kondisi apa? Masukkan pil The ini film was ke dalam air translated Kiyo. and narrated by M-Media. Aku merasa segar kembali. Segala sesuatu di sekitarku bersemangat. Sangat nyaman. Lingxi, kau telah membangkitkan kebijaksanaan kehidupan masa lalumu. Berkultivasi menuju keabadian. Sudah di depan mata. Tuan Qi, apakah kau ingat Jenderal Muda? Aku memeriksa email pribadiku hari ini dan menemukan email yang dia kirimkan padaku. Jenderal Muda sedang mencarimu. Dia terlihat. Ada apa dengannya? Dia tampaknya berada dalam situasi yang sangat buruk. Nyawanya dalam bahaya. Apa? Jenderal muda mencariku. Dengan kepribadiannya. Dia pasti menghadapi krisis hidup atau mati. Dia menganggapku sebagai gurunya. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Semoga Bodhisattva memberkatimu. Pastikan untuk membiarkan Guru Tianjun hidup panjang umur. Jenderal muda. Apakah kau mengutukku? Aku sudah bilang. Guru sudah berusia ribuan tahun. Seekor kura-kura yang hidup selama 10.000 tahun. Guru telah hidup selama ribuan tahun. Bukankah itu sama dengan orang tua bangka? Xiaoqi, kau pasti lelah. Karena merawat Lingxi akhir-akhir ini, cepat minum semangkuk sup ginseng ini. Mengapa ibu mertua ini bersikap begitu baik padaku? Ibu sangat pilih kasih. Hanya memberi Kiyu minum dan tidak memberiku anak ini, sup ini, khusus untuk Kiyu. Ibu, aku punya urusan mendesak sekarang. Setelah aku kembali, tidak akan terlambat untuk meminumnya. Belum terlambat untuk meminumnya sebelum pergi. Sup ginseng. Ada yang tidak beres. Mengapa aku merasa mengantuk dan ingin tidur? Kiyu, ada apa denganmu? Ibu, Kiyu sepertinya bertingkah aneh.
Ibu tidak menaruh sesuatu di dalam sup ginseng itu kan? Tentu saja, orang yang ingin dihadapi Longtang adalah anjing itu Qiu. Akibatnya, keluarga Zhou kita hampir bangkrut. Jika kita menyerahkan Qiu, Longtang pasti akan menghargai kita. Kalau begitu, kita juga bisa bergantung pada pohon besar Longtang. Apalagi yang kau katakan, cepat kirim Qiu ke keluarga Duan dan dapatkan token naga. Ayah kau tidak bisa melakukan ini. Lingxi, jangan salahkan ayah. Keluarga Zhou tidak boleh hancur di tanganku. Putriku, kau tidak boleh sekeras kepala ini. Jika kita tidak menyerahkan Qiu, kita semua akan kehilangan nyawa. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh waktu untuk mengeluarkan obat itu. Benar sekali, Qiu adalah seorang Tianjun, abadi berusia 3000 tahun. Bahkan jika obat masuk ke tubuhnya, dia punya cara untuk mengatasinya. The film was translated Ibu and dan ayah, narrated by kalian Ed tidak boleh Lee. menyesali ini. Putriku, kau sudah memikirkannya baik-baik. Zhou tua, cepat, kirim Qiu ke keluarga Duan. Xu Yuanlang. Bagus sekali. Ini 200 juta. Orangnya juga diserahkan kepadamu. Sudahkah kau memberiku token naga? Jangan khawatir. Trik apa yang kau mainkan sekarang? Xiao Shou. Mulai sekarang, Haiten akan menjadi dunia keluarga Duan. Mengapa kau tidak mempertimbangkan menikahkan putrimu ke dalam keluarga Duan kita? Lingxi, apakah kau dengar itu? Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Zhou. Kau harus menikahi Tuan Muda Duan. Lingxi, aku tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Saya perlu memberi Qiu waktu untuk mengeluarkan efek obat itu. Biarkan saya pikirkan 2 hari. Selain itu, dalam 2 hari ini, Qiu tidak boleh diserahkan kepada orang-orang Longtang. Wanita bodoh, kau masih peduli pada anjing ini. Duan Xiangnan, jika kamu tidak menyetujui syarat-syaratku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. 2 hari ya? Baiklah, aku berjanji padamu. Zhou Lingxi, kau sudah menjadi bagian dari keluarga Duan kami. Kau pikir kau bisa lolos dari genggamanku? Ikutlah denganku sebentar. Tuan Muda Duan, mulai sekarang kita semua keluarga. Apa perintah Anda? Sore ini, masukkan benda ini ke dalam air minum putrimu. Tuan Muda Duan, bukankah kita sudah sepakat bahwa putriku akan menikahimu dalam 2 hari? Mengapa terburu-buru? Tuan Muda Duan, apa-apa yang Anda lakukan? Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau hanyalah anjing keluarga Duan. Di Haichen, keluarga Duan adalah agen Longtang. Jika keluarga Xiumu ingin bertahan di Haichen, kau lebih baik mengakui kenyataan. Tuan Muda Duan, baiklah. Kalau begitu, aku akan melakukan sesuai perintahmu. Begitu lebih baik, kau lebih pintar daripada putrimu. Syarat yang aku setujui hari ini hanyalah untuk menenangkannya. Seseorang seperti bunga yang sudah layu itu benar-benar berpikir aku akan menikahinya. Hanya bermain-main saja. Baiklah, lakukan secepat mungkin. Dalam beberapa jam, utusan Longtang akan datang untuk mengambil nyawa Qiu. Sebelum itu, aku ingin menghabiskan waktu bersama putrimu dan bersenang-senang. Ya. Lingxi pasti haus. Minumlah segelas air. Ayah, mengapa wajahmu pucat sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Jangan diminum. Ada apa, Ayah? Lingxi, ayah aku minta maaf. Binatang buas itu Duan Xianan. Dia tidak pernah berniat menikahimu. Dia awalnya. Suami, keluarga Duan sama sekali tidak punya ketulusan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiu kamu bajingan. Jelas tidak bisa membawanya. Aku tahu di mana pintu belakang keluarga Duan berada. Keluarga kita bisa menyelinap pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Lingxi, kau masih belum melepaskannya. Qiu, kenapa beban ini? Kau The adalah film was satu-satunya putriku. translated Jika and kau narrated tidak ikut by dengan M kami, Media. keluarga Duan tidak akan memiliki niat baik terhadapmu. Apel. Lingxi, si binatang dari keluarga Duan itu, dia akan segera datang. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu kapan Qiu akan bangun. Lingxi, Qiu, bagaimana keadaanmu? aku butuh 1 hari lagi untuk mencerna kekuatan obat. Tapi situasinya mendesak. Jika kau bekerja sama denganku, aku bisa bangun segera. Bagaimana aku harus bekerja sama? Darah Phoenix telah bangkit di dalam dirimu. Selama kita melakukan penyatuan Yin Yang, darah Phoenix dapat menetralkan kekuatan obat psikedelik tubuh. Penyatuan Yin dan Yang, bukankah itu berarti
Shu Yuanlang, kenapa kau belum siap? Kau bajingan, sudah ku bilang pergi tapi kau tidak mau. Kau malah harus mengikuti. Beban ini Kiyu. Sekarang, pria bernama Duin itu ada di sini. Suami pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa menyerahkan putri kita kepadanya. Sudah terlambat. Mungkin ini bukan saatnya untuk malu. Kita hanya bisa mengandalkan pria ini Kiyu. Ibu dan ayah, apapun yang terjadi, kalian cepat pikirkan cara untuk menunda pria bernama Duan itu. Setidaknya selama beberapa menit. Putri, apa yang kau lakukan? Ibu dan ayah, tidak untuk menjelaskan. Aku akan memberitahu kalian nanti. Kalian keluar sini. Bagaimanapun juga, aku lebih baik mati daripada mencemarkanku. Membiarkan pria bernama Duan itu. Putri kita menyerahkan dirinya kepada Kiyu terlebih dahulu. Aku tidak menyangka perasaannya pada anak ini begitu dalam. Baiklah, ibumu akan habis-habisan hari ini. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Suami, mari kita lakukan seperti yang dikatakan Lingxi. Anak ini lembut di luar tapi kuat di dalam. Begitu dia sudah mengambil keputusan, bahkan seekor sapi pun tidak bisa menariknya kembali. Baiklah. Aku akan menghalangi pria bernama Duan itu. Tuan muda Duan, putriku malu. Dia ingin berdandan dulu sebelum keluar. Tuan muda Duan, mohon tunggu beberapa menit. Kiyu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tentu saja kau The akan film was melepaskan pakaianku. translated and Dan narrated kemudian by kau akan M melakukannya Media. sendiri. Kau bajingan. Shu Yuanlang. Kenapa aku mendengar Lingxi memanggil? Apakah dia benar-benar sedang berdandan? Sudah lebih dari 10 menit. Kau bajingan. Kau mempermainkanku. Baiklah. Kau lebih memilih memberikannya kepada si tak berguna ini Kiyu daripada tidur denganku. Tangkap pasangan pezina ini dan bawa mereka ke sini. Ya. Kalian sekelompok sampah. Berani-beraninya kalian menyentuh wanitaku. Itu tidak benar. Bukankah kau terkena bubuk psikedelik 7 hari? Bagaimana kau bisa bangun secepat ini? Apakah aku perlu menjelaskan diriku padamu? Orang ini sangat kuat. Kau, jangan kemari. Kiyo, ini bukan tempat bagimu untuk bersikap lancang. Jangan lupa Ki. Ini adalah keluarga Duan kami. Jadi kenapa, kalau itu keluarga Duan, beraninya kau berkomplot melawan Lingxi? Bahkan jika itu sarang naga. Aku akan memastikan kau mati. Tidakkah kau takut menggigit lebih dari yang bisa kau punya? Lihatlah. Siapa yang ada di sini? Kaulah yang menyamar sebagai Jenderal Naga dan menentang Longtangku. Di mana-mana Kiyu. Utusan. Ini buruk. Utusan Longtang. Mengapa dia ada di sini? Ini tentang keluarga Shouku. Kau menatapku seperti itu. Apa kau tidak takut aku akan mencungkil matamu? Lancang, kau tidak boleh bersikap kasar pada utusan naga. The Utusan film was naga, keluarga Shou kita, translated and hal-hal absurd yang kita narrated by lakukan. M Media. Semuanya dipaksa oleh Kiyu ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Utang ada penagihnya. Cari dia jika kau ingin menyalahkan seseorang. Ibu kau tidak perlu memohon belas kasihan pada mereka. Hari ini mereka yang menindas kita. Jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Ibu jangan khawatir. Selama Kiyu ada di sini, keluarga Shou kita pasti akan baik-baik saja, putriku. Mengapa kau begitu keras kepala? Aku masih ingin bersama pria bernama Ki ini. Mati. Apa yang harus kulakukan? Kau adalah Shu Lingxi. Memang kau cukup cantik. Tidak heran Xiao Duan selalu ingin mendapatkanmu. Setelah kau selesai bermain nanti, wanita ini, ingatlah untuk membersihkan wanita ini untukku. Biarkan aku bersenang-senang juga. Utusan naga pasti akan. Orang-orang yang tidak tahu cara hidup atau mati, beraninya kau menyentuh Lingxi. Tidak mengenal rasa takut. Aku tidak pernah menyangka bahwa di Haichen akan ada seseorang yang layak mendapat perhatianku. Tapi seseorang terus memprovokasiku. Kalau begitu hari ini, aku akan membiarkannya merasakan kekuatanku. Hal-hal yang tidak tahu cara hidup atau mati, seni bela diri utusan naga, menyapu seluruh Haichen. Ki, kau sudah mati. Karena kau adalah utusan Longtang.
maka aku akan menggunakan satu jari. Kau bajingan. Hari ini aku akan mematahkan tulangmu. Satu persatu. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Utusan naga bahkan tidak bertahan satu gerakan. Utusan naga adalah seorang master yang menyapu seluruh Haichan. Bagus, kau membunuh utusan Longtang. Mulai sekarang Longtang tidak akan pernah tenang sampai kau mati. Kau. Ci, kau bahkan membunuh cucuku. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Xianan, cucu kesayanganku. Siapa kau? Telepon, mengapa milik utusan Longtang yang terhormat? Mengapa? Ada di tanganmu. Utusan Longtang. Dia sudah kubunuh. Beraninya kau membunuh utusan Longtangku? Sungguh berani. Aku mengerti. Kaulah orangnya yang menyamar sebagai Jenderal Nagakan. Aku kira kau hanyalah anak kecil yang tidak penting. Aku tidak menyangka kau memiliki beberapa keterampilan. Aku Tianjun The bertindak film dengan was integritas. translated Mengapa and aku harus meniru narrated orang by lain? M-Media. Bahkan, jika aku meniru Jenderal Naga, dia tidak akan menyalahkanku. Jenderal Naga. Tianjun. Kau adalah Tianjun yang legendaris. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah Tianjun? Tianjun hanyalah sosok legendaris. Bahkan jika dia ada, dia setidaknya berusia 50 tahun. Kau tidak bisa mendiskusikan es dengan serangga musim panas. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Tuan Qi selamatkan aku. Aku tahu. Jenderal muda meninggal di tangan Long Jiu. Xiao Cao. Long Jiu. Kau telah berhasil membuatku marah. Kau tidak hanya membunuh jenderal muda, tetapi juga menculik Xiao Cao. Mungkinkah kau benar-benar Tianjun? Itu tidak mungkin. Menurut garis waktu, Tianjun jelas adalah pria berusia 50 tahun. Long Jiu, di mana kau? Sekarang setelah kau membunuh jenderal muda dan menculik Xiao Cao, apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Bagus. Apakah kau Tianjun atau bukan? Satu hari kemudian, di markas Longtan di ibu kota, aku akan menunggumu. Among Kosong. Kau telah membuat Long Jiu marah. Kau sudah mati, Qiu. Kamu membunuh cucuku. Kamu juga tidak akan hidup. Kita benar-benar tamat sekarang. Kita tidak bisa tinggal di Haichan. Qiu sialan itu bahkan menyinggung Long Jiu. Cepat, likuidasi semua aset kita, jual semuanya. Kita akan pergi ke Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk bersembunyi. Lingxi, aku harus pergi ke Beijing. Aku akan segera kembali. Tenangkan ibu dan ayah untuk saat ini. Baiklah, aku akan menunggumu. Xiao Rengsuan, bahkan sekarang kau masih tidak mau memberitahuku kebenarannya. Qiu itu, siapa sebenarnya dia? Tuan Qi adalah Tianjun. Tunggu saja untuk mati. Mustahil. 30 tahun yang lalu Tianjun mengajarkan seni bela diri kepada Jenderal Naga. 30 tahun kemudian, dia pasti sudah berusia lebih dari 50 tahun. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika dia benar-benar Tianjun, aku telah memasang jebakan yang tak terhindarkan. Selama Qiu berani datang, dia pasti akan mati. Kau akan menyesali ini. Long Jiu, sejak saat kau membunuh jenderal muda, kau ditakdirkan untuk mati. Tianjun adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan cepat. Xiao Cao. Sepertinya kau mengenalku dengan baik. Kapan kau masuk ke sini? Aku jelas-jelas memasang banyak jebakan. Setiap tanaman dan pohon di Longtang dirancang olehku saat itu. Kau pikir apa yang telah kau pasang? Perangkap-perangkap ini bisa menghentikanku. Tuan Qi, Xiao Cao, jangan khawatir. Sekarang aku di sini. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Qiu, kau sedang berakting dengan cukup baik, tapi kau sama sekali tidak mungkin menjadi Tianjun. Kau mungkin menyelidiki banyak hal tentang Jenderal Naga dan tahu bahwa Jenderal Naga memiliki guru misterius yang disebut Tianjun. Kau pasti sengaja bertingkah seperti hantu. Aku tidak perlu menjelaskan diriku padamu. The film was Aku translated akan melakukannya. and narrated Aku by hanya ingin M-Media. menanyakanmu dengan jelas tentang satu hal. Mengapa kau membunuh Jenderal Naga? Dia adalah sepupumu. Semua kemampuan bela dirimu diajarkan olehnya. Karena
Dia menghalangi jalanku. Hanya boleh ada satu jenderal naga di Longtang. Jika dia tidak mati, bagaimana aku bisa naik ke puncak? Itulah satu-satunya alasan. Aku paling membenci orang sepertimu. Nada bicara seperti itu. Seolah-olah kau berada di atas urusan duniawi. Apakah kau tahu posisi pemimpin Longtang? Betapa menggoda itu. Aku hanya selangkah lagi dari mendapatkan kekuatan besar. Jika Jenderal Naga tidak mati, bagaimana aku bisa mencapai puncak? Kau Pantas mati. Kau berani menghinaku. Bagaimana mungkin? Iyo ini. Dari mana tepatnya dia muncul? Energi internalku tak tertandingi. Namun aku bahkan tidak bisa menghindari tamparannya. Tamparan pertama adalah untuk ketidaksetiaanmu pada Jenderal Naga. Tamparan kedua adalah untuk ketidakadilanmu. Tamparan ketiga adalah karena kau lebih buruk daripada babi dan anjing. Memang kemampuan yang bagus. Tapi ini adalah Longtang. Kau berani memasuki Longtang. Kau dijamin akan mati. Di mana keempat pelindung? Salam Longjiu. Salam Longjiu. Kau yang bermarga Ki. Bahkan jika kau memiliki kemampuan luar biasa, hari ini, kau pasti akan mati di hadapan formasi 4 simbolku. Pasang formasi 4 simbol untuk membunuh musuh. Ya. Ya. Bagaimana formasi ini? Ini adalah formasi pembunuh nomor 1 di Longtangku. Mereka yang terjebak dalam formasi akan dicabik-cabik oleh 4 simbol. Naga biru harimau putih burung vermilion kura-kura hitam. Zhang Ming Wang Hu. Pot Fashion QR. Kalian berempat mengganti nama. Kau. Bagaimana kau tahu namaku? Nama ini, aku belum menggunakannya selama bertahun-tahun. 4 pelindung, jangan biarkan dia mengalihkan perhatian kalian. Bunuh dia cepat. 30 tahun yang lalu. Kau dan Jenderal Muda kira-kira sebaya, tetapi tidak seberbakat dia. Aku berada di Gunung Bawang dan menulis satu set metode kultivasi unik untuk kalian masing-masing. Kalian berkultivasi dengan baik sekarang. Paling tidak, kalian bisa melepaskan energi internal kalian. Bagaimana kau tahu tentang masa laluku? Kau sama sekali tidak mungkin orang itu. Berapa usiamu 30 tahun yang lalu? Formasi 4 simbol adalah formasi gabungan kalian berempat. Dengan kelemahan umum yang terletak pada posisi yin yang di tengah formasi. Aku meminta naga biru mengolah metode rahasia naga biru untuk menjaga posisi yin yang di tengah. Tetapi, kau belum mengolahnya dengan sangat baik. Kau benar-benar tahu rahasia seperti itu. Cacat dalam formasi ini, hanya langit dan aku yang tahu. Orang ini, dilihat lebih dekat. Belum lagi terlihat persis seperti Tianjun. Dia benar-benar tidak dapat dibedakan. Apakah kau benar-benar Tianjun? Guru Tianjun. Anda akhirnya kembali. Bawahanmu dengan hormat menyambut Tianjun. Dengan hormat menyambut kembalinya 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 Tianjun. Dulu Jenderal Naga pernah berkata, Tianjun adalah sosok dengan status abadi. Kami pikir Jenderal Naga. Bercanda, aku tidak pernah menyangka bahwa melihatnya hari ini. Penampilan Tianjun setelah 30 tahun ternyata tidak berubah sama sekali. Baru saja bawahanmu menyinggung Tianjun. Mohon hukum aku Tianjun. Apal, dia benar-benar Tianjun. Mustahil. Ini sama sekali tidak mungkin. Jika dia benar-benar Tianjun, bukankah aku akan tamat? 4 penjaga. Jenderal Naga dibunuh oleh Longjiu. Jangan biarkan dia kabur. Bagaimana mungkin itu terjadi? Longjiu adalah sepupu Jenderal Naga. Semua keterampilan seni bela dirinya diajarkan oleh Jenderal Naga. Benar. Bagaimana mungkin aku membunuh Jenderal Naga? Kau harus punya bukti saat melakukan sesuatu. Bahkan jika kau adalah Tianjun, kau tidak boleh memfitnah orang lain kan? Tepat sekali. Bahkan jika kau adalah Tianjun, kau harus menjaga kehormatan bukan? Ketika aku membunuh Jenderal Naga saat itu, aku melakukannya tanpa cela. Sama sekali tidak ada saksi atau bukti fisik. Kalau begitu, kata-kata yang baru saja kau ucapkan, kau tidak akan mengakuinya. Aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Kau, apa yang kau suruh aku makan? Pil kebenaran. Obat yang hanya memungkinkanmu mengatakan kebenaran. 4 penjaga. Longjiu sekarang tidak berdaya. Kalian bisa membawanya keluar untuk diinterogasi. Dia pasti akan memberitahumu semua yang dia tahu. Jangan kau mendekatiku. Apakah kalian bahkan tidak mendengarkan kata-kataku lagi? Mendengarkah yang disebut Tianjun ini? Saya minta maaf Tuan Jiu. Bahkan jika Jenderal Naga terlahir kembali, kami akan tetap mematuhi Tianjun secara implisit. Ayo pergi. Xiao Chao, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih Tianjun. 7 hari kemudian. Kiyu,
Jadi kamu benar-benar Tian Jun. Statusmu sangat tinggi sekarang. Aku sudah tidak pantas lagi untukmu. Mari kita bercerai. Jika kau ingin bercerai maka bercerailah. Biar ku beritahu, wanita yang mengejarku sekarang bisa berbaris sepanjang beberapa kilometer. Wanita macam apa yang tidak bisa ku nikahi? Lingxi, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Qiyu? Tidak. Tian Jun, semua itu salah bibi sebelumnya. Aku salah. Tolong maafkan aku. Sekarang setelah kamu sukses dan makmur, kamu tidak boleh meninggalkan istrimu yang setia. Jo tua, apa kamu bisu? Cepat katakan sesuatu. Menantu seperti Qiyu, jika dia pergi, di mana kamu akan menemukan yang lain untukku? Ibu, jangan khawatir. Lihat, apa ini? Lingxi, kamu memilikinya sekarang. Ibu, entah itu bayi laki-laki atau bayi perempuan. Di masa depan keluarga kita, harus harmonis.